Sejak masuknya Islam ke Nusantara, maka dikenallah berbagai macam ajaran-ajaran tarekat. Tujuan daripada semua tarekat ini adalah untuk mengelola ruhani untuk dapat lebih mendekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satunya adalah tarekat Sidikiyah yang berpusat di Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pada kesempatan ini kita akan menguak ya tentang misteri ajaran-ajaran itu yang dibawa oleh tarekat Sidikiyah ini dan sejarah perkembangannya di Nusantara. Untuk itu langsung saja mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wala quwata illa billah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Secara terminologi, tarekat itu memiliki berbagai definisi yang sesuai dengan kecenderungan para ahlinya. Ada yang mengartikan bahwa tarekat itu merupakan seperangkat jalan yang dirancang oleh seorang guru untuk menuju kepada Allah dengan mengamalkan konsep-konsep tasawuf. Ada juga yang mendefinisikan itu tarekat sebagai cara ataupun kaifiyat mengerjakan suatu amalan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Menurut buku Tarekat Mu'tabarah An-Nahwiyah ya, tarekat sendiri memiliki pengertian yaitu menjalankan atau melaksanakan agama Islam dengan lebih hati-hati dan teliti sebagaimana menjauhi ataupun meninggalkan syubhat serta sungguh-sungguh mengerjakan ibadah. Di Indonesia ada sangat banyak sekali ajaran-ajaran tarekat ini pemirsa. Salah satunya adalah tarekat Sidikiyah. Tarekat Sidikiyah adalah satu-satunya tarekat di dunia yang pusatnya itu ada di Indonesia, yaitu di Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Silsilah tarekat ini berasal dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan melalui Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Pada awal-awal pengajaran tarekat Sidikiyah ini mendapat berbagai tantangan dan mendapat stigma negatif dari berbagai kalangan masyarakat karena dinilai itu telah mengajarkan bid'ah dan tidak mempunyai silsilah yang jelas. Namun atas kerja keras, kesabaran dan perjuangan sang mursyid yaitu Kiai Mukhtar Mukti, akhirnya tarekat Sidikiyah berhasil membumikan ajaran-ajarannya sehingga murid-muridnya itu mencapai jutaan jumlahnya. Bukan hanya dari Jombang dan sekitarnya saja pemirsa, melainkan murid Sidikiyah ini ya ada yang dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Mereka terdiri dari segala umur, mulai dari remaja sampai dengan para orang tua. Selain itu, mereka para murid itu juga terdiri dari berbagai tingkat sosial ekonomi, berbagai profesi dan keahlian. Karena semakin lama murid-murid itu terus bertambah, maka pada tanggal 30 Rajab tahun 1422 Hijriah atau 25 Maret tahun 2000 didirikanlah sebuah organisasi Sidikiyah yang disingkat dengan ORSID. Organisasi ini bertujuan untuk menaungi dan melindungi semua kegiatan warga Sidikiyah yang sangat banyak jumlahnya. Misteri ajaran tarekat Sidikiyah. Seperti pada tarekat-tarekat yang lainnya, ajaran dari tarekat Sidikiyah ini juga bermuara itu pada kalimat tauhid yaitu La ilaha illallah. Dijelaskan bahwa kalimat tauhid tersebut kalau dipisah-pisah itu akan terdiri dari 12 huruf yaitu lam, alif, alif, lam, ha, alif, lam, alif, alif, lam, ha. Makna dari angka 12 tersebut yaitu waktu siang terdiri dari 12 jam, waktu malam juga terdiri dari 12 jam. Sehingga apabila waktu 12 jam tersebut diisi dengan 12 huruf yang tersusun menjadi kalimat tauhid la ilaha illallah tersebut, maka umur manusia itu bisa menjadi umur qadar. Maknanya yaitu umur yang penuh kemuliaan. Karena Al-Quran sendiri diturunkan dari langit kepada Rasulullah itu di malam qadar atau malam kemuliaan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dari 12 huruf kalimah tauhid tersebut sebenarnya hanya terdiri dari 3 huruf saja pemirsa, yaitu huruf alif, huruf lam, dan huruf ha.
Penjelasan dari 3 huruf itu adalah huruf alif itu merupakan tauhid rububiyah, huruf lam merupakan tauhid uluhiyah, huruf H itu merupakan tauhid dzatiyah. Seseorang yang ingin lebih mendalami atau ingin masuk ke tarekat Siddiqiyah ini haruslah melakukan yang namanya pengesahan atau baiat kepada para mursyid dan para wakilnya. Hal ini bertujuan untuk menyambungkan sanad ataupun tali ruhaniyah dari para guru-guru di zaman dulu. Sebenarnya pemirsa, itu tidak hanya tarekat Siddiqiyah, tarekat yang lainnya pun itu kebanyakan juga sama, yaitu harus baiat ataupun pengesahan atau biasa disebut dengan talqin dzikir. Sebagian pelajaran dalam tarekat Siddiqiyah yang kami ketahui adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu baiat dzikir nafi isbat, yaitu seseorang itu harus berpuasa 3 hari dan melakukan mandi taubat. Kemudian seseorang harus melakukan amalan-amalan khusus yang diijazahkan, yaitu amalan tawasul, istighfar, membaca sholawat Nabi, dan membaca amalan dzikir nafi isbat itu sebanyak 120 kali. Amalan-amalan tersebut dilakukan setiap selesai sholat 5 waktu secara rutin. Yang kedua adalah baiat dzikir sirri. Setelah melakukan baiat 1 dan dijalankan amalannya, bisa melakukan baiat yang kedua, yaitu zikir sirri. Zikir ini setelah diijazahkan itu harus diamalkan setiap habis sholat 5 waktu itu sebanyak 300 kali secara rutin. Yang ketiga yaitu baiat zikir tobib ruhani 7 hari. Amalan pada prosesi baiat ini yaitu seseorang harus melakukan zikir ismudzat dalam hati, namun dibarengi dengan tarikan ataupun hembusan nafas. Zikir ini tujuannya untuk mengobati penyakit batin dan juga mengobati kesehatan secara lahir. Ritualnya harus dilaksanakan sampai dengan 7 hari berturut-turut. Yang keempat adalah baiat zikir tobib ruhani 40 hari. Pelaksanaannya sama seperti tobib ruhani 7 hari, yaitu zikir ismudzat, hanya waktunya itu diperpanjang menjadi 40 hari. Selain keempat baiat yang sudah disebutkan tadi, masih ada 3 baiat lagi, yaitu baiat zikir Fatihah, baiat zikir ayat nur, dan baiat kholwatan atau disertai dengan fidaan. Kalau di total, semua baiat itu ada 7 macam tingkatan yang harus dilalui oleh seorang murid tarekat Siddiqiyah. Itu semua yang saya jelaskan hanya pelajaran dasar-dasar saja, hanya sedikit saja pemirsa. Selain itu masih banyak pelajaran yang lainnya yang kesemuanya itu sesungguhnya merupakan sarana zikrullah. Yang tentunya yang lebih tahu adalah mereka para murid, para anggota tarekat Siddiqiyah ini. Saya sendiri sangat miris mendengar ataupun melihat kasus yang menimpa pondok tarekat Siddiqiyah tersebut. Ajaran tarekat yang sangat agung dan mulia itu telah dinodai oleh seorang yang tidak bertanggung jawab. Karena di balik itu sebenarnya secara spiritual ada yang lebih mengerikan pemirsa, yaitu iblis itu telah berhasil menyusup dan masuk di tengah-tengah majelis zikir. Tidak lain tidak bukan sosok ini salah satu anak kesayangan iblis, yaitu Al-A'war. Al-A'war itu adalah salah seorang dari 5 wakil iblis yang harus kita waspadai. Dia itu tidak menampakkan diri sehingga kita tidak bisa menghajarnya. Lain lagi kalau iblis ini menampakkan diri, sangat mudah untuk kita hajar. Mungkin kita bacakan amalan-amalan ataupun asma-asma untuk menghancurkan iblis ini. Namun dia menjalankan aksinya itu melalui al-istihwa, artinya dengan mempengaruhi manusia untuk memperturutkan hawa nafsunya, yaitu melalui bisikan-bisikan gaib. Siapapun bisa terkena pengaruh wakil dari iblis ini, yaitu Al-A'war ini, tidak pandang bulu. Bahkan orang yang hafal Quran, hafal hadis, syariatnya pun bagus, bisa saja terkena pengaruh iblis ini. Untuk itu saya mengingatkan kita harus lebih ekstra waspada, terutama di zaman akhir ini pemirsa. Perbanyak zikir ataupun meditasi, karena hanya dengan itulah kita bisa menghalaunya atau menghalanginya. Namun tidak bisa membinasakannya. Dia akan tetap ada sampai nanti di hari kiamat dan akan terus mempengaruhi manusia untuk dijadikan anak buahnya.
Para pemirsa sekalian, dari penjelasan-penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, saya tidak menganjurkan siapapun untuk masuk tarekat Siddiqiyah. Namun, saya juga tidak melarang apabila para pemirsa sekalian ingin masuk tarekat Siddiqiyah. Semua berpulang pada kemantapan hati masing-masing. Karena menurut pendapat saya pribadi, semua tarekat itu aslinya adalah ajaran-ajaran yang mulia dan ajaran yang sangat baik sekali. Namun perlu diketahui juga bahwa setahu saya tarekat Siddiqiyah ini belum masuk dalam daftar Jam'iyah Thoreqoh Muktabaroh An-Nahdliyah, yang mana Jam'iyah ini di bawah naungan Ormas Islam Nahdlatul Ulama yang sudah terjamin dasar hukumnya menurut undang-undang negara dan syariat-syariat Islam. Kurang lebih ada 45 tarekat yang sudah muktabaroh. Kapan-kapan akan kita bahas ya ke 45 tarekat muktabaroh tersebut. Saya tidak bertanggung jawab apabila Anda itu memang ingin masuk tarekat Siddiqiyah ini. Sekali lagi, semua tergantung kemantapan hati Anda. Kalau perlu, lakukan sholat istikharah terlebih dahulu untuk memantapkan hati pemirsa sekalian. Terima kasih telah menyimak. Saya Patih Nur Alam undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.